Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Shakila. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Endaru melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi, berharap untuk segera tiba di rumah dan bertanya pada Sania. 30 menit perjalanan, Endaru pun kemudian tiba di halaman rumah. Bu Bianca yang tengah duduk di depan merasa heran melihat Endaru dalam keadaan yang marah. Netranya yang memerah dengan rahangnya yang mengeras. Dia berlalu melewati Bu Bianca dan masuk dengan tangan yang mengepal. "Sania, keluar kamu!" Bu Bianca mendengar teriakan Endaru langsung menghampiri. "Sania!" Sania tergopoh-gopoh dari dalam kamar. Dia menggendong Ani yang tengah menyusu. Endaru mengambil Ani dalam gendongannya dan memberikannya pada ibunya. Kemudian sebuah tamparan melayang di pipi kiri Sania. Bu Bianca terkejut dengan apa yang dilakukan oleh putranya. "Endaru, apa-apaan kamu?" Sania menatap Nana Endaru, tidak mengerti mengapa Endaru tiba-tiba menamparnya. "Apa salah istriku, ah? Kenapa bapak tega memperkosanya? Apa dia lupa jika istriku tengah masa nipas? Sania, mengapa kamu tega melakukan semua itu pada adikmu?" Sania menggeleng, tidak percaya jika Endaru akan berkata seperti ini di hadapan ibunya. "Endaru, apa maksud ucapanmu?" "Ibu, Pak Johan mati karena dia sudah melakukan hal keji pada Lira. Semua orang sudah tahu jika Pak Johan dan Rudy adalah salah satu pelaku yang sudah menyiksa dan memperkosa istriku, Bu." Endaru luruh ke lantai, hatinya terluka. Bayangan di mana Lira tengah menahan sakit membuatnya tidak berdaya. Kenapa kalian tega pada istriku?" "Sania, katakan Dok, apa dari maksud ucapan Endaru?" Bu Bianca menatap Sania dengan sayu. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak mengerti." "Kamu bohong, Sania. Semua pelaku yang memperkosa istriku ada 7 pria. Dan ada 1 wanita di antara mereka." Sania membulatkan matanya, netranya menatap Endaru dengan perasaan gelisah. Hatinya terus mengutuk dirinya, rasa takut dan risau kini menghantui hatinya. "Mas, aku tidak tahu." "Cukup Sania, kebohonganmu tidak bisa membuatku percaya. Bukan hanya sekali aku melihatmu dalam keadaan yang aneh, dan itu semakin membuatku percaya jika arwah Lira pun sudah sering menemuimu." "Lira menemui Sania? Apa maksudmu, Nak?" Bu Bianca berucap tidak percaya. "Iya, Bu. Sania telah bangkit dan dia akan membalas setiap pria yang sudah menyakitinya. Kematian Johan dan Rudy adalah sebuah peringatan, dan kematian Satria adalah tuntutan balas dendamnya yang akan dia mulai." Bu Bianca pun terperangah, merasa tidak percaya akan apa yang menimpa si Lira. Ingin percaya pada Endaru, tapi ragu akan kasih sayang Sania selama ini pada Ani. Tapi juga seakan merasa risau kala mengingat tingkah Sania yang sering terlihat ketakutan. Cepat katakan Sania!" herdik Endaru dengan erat mencekal tangan Sania. Sania merasakan tekanan. Endaru terlalu kencang mencekal tangannya. Dia meringis kesakitan, namun tatapan Endaru amat nyalang. "Mas, lepasin sakit." "Apa sakit ini sepadan dengan sakit yang dirasakan oleh Lira?" Endaru menatapnya dengan garang. Matanya merah dengan rahang mengeras. Cekalan tangannya amat kuat mencekal tangan Sania. "Sudah aku katakan, kamu tidak akan tenang selama kamu tidak mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan," desisnya dengan menepiskan tangan Sania yang kasar. Sania terhuyung, rasa panas di pipinya dan perih di tangannya membuat Sania merasakan sakit di ulu hatinya. Perlakuan Endaru jauh berbeda kepada Lira dan kepada dirinya. Sania menyesal sudah melakukan kesalahan yang salah. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, bukanlah kasih sayang yang akan dia dapatkan dari Endaru, tapi justru kebencian dan petaka yang akan dituainya. "Kenapa semuanya jadi seperti ini?" Sania membatin, pikirannya keliru dengan apa yang sudah dia perbuat. Dia lupa jika Lira dan dirinya berasal dari desa Lingsir, desa yang sudah terkena kutukan. Hatinya gelisah, rasa takut kini merasuki perasaannya. Dia berputar dan mondar-mandir di dalam kamarnya. "Bu, biarkan aku memberinya pelajaran. Dia sudah melakukan kesalahan karena sudah ikut dalam hal tragis yang menimpa istriku."
Teriakan Endaru terdengar hingga ke dalam kamar Sania. Sania beranjak ke atas ranjang, rasa takut akan kemarahan Endaru semakin tertata. Sania memeluk lutut dengan menutupi kedua telinga. Wajahnya dia tenggelamkan, berusaha untuk tidak mendengarkan pembicaraan Bu Bianca dan suaminya. Daru, apa yang kamu pikirkan itu belum jelas pastinya. Mungkin saja itu hanya sebuah kecelakaan. Bu Bianca berusaha menenangkan Endaru yang terus berteriak memanggil Sania. Bu, semuanya sudah jelas. Aku hanya menunggu 4 pria lagi. Dan satu wanita yang berada di antara keluarga kita hanyalah Sania, Bu. Dan satu hal, banyak kejanggalan sejak Lira pergi. Sania sering terlihat ketakutan. Dan saat kita bertanya, alasan yang dia buat menurutku tidak masuk akal. Bahkan ada satu hal lagi, dan mungkin ibu pun akan terluka. Jika kebenaran terungkap semuanya, aku berharap Herlan memang tidak ada di dalam kejadian ini. Tapi nyatanya, rasa curigaku semakin besar pada Erlan dan juga Sania, Bu. Daru, jaga ucapanmu. Mana mungkin Erlan akan melakukan itu? Dia itu kakakmu. Sania yang mendengar semakin gelisah. Endaru mengetahui jika Erlan dan dirinya yang melakukan hal itu. Entah dari mana dia dapat mengetahuinya. Bahkan sejak kepergian Lira, Endaru seakan curiga kepadanya. Meski saat ini Sania tengah kesal kepada Erlan, namun rasa takutnya lebih besar dibanding amarahnya atas perbuatan si Erlan. Sania beranjak dari atas kasur, perlahan melangkah menuju jendela. Dengan perlahan dia berusaha membuka kunci dan berusaha tidak membuat suara yang akan membuat Bu Bianca dan Endaru curiga. Sania, jelaskan semuanya. Katakan semuanya jika kamu dan para pria bajingan itu telah bersekongkol untuk membunuh istriku. Teriakan Endaru semakin membuat Sania ketakutan. Dengan pintu yang masih terkunci, Sania berpikir jika Endaru tidak akan membuka pintu dengan paksa, hingga dia terburu-buru untuk segera pergi dan menemui teman Erlan. Endaru yang menggedor pintu pun terhenti, kala teriakan dan panggilannya tidak dihiraukan oleh Sania. Dia meninggalkan kamar Sania dan kemudian menuju kamar Erlan. Bu Bianca mengejar di belakangnya, perasaan khawatir dan juga tidak percaya akan ucapan Endaru berkecamuk di pikirannya. Endaru, hentikan nak. Bu Bianca berusaha menghentikan langkah Endaru. Endaru menatapnya dengan tajam, ada gurat kekecewaan di netranya yang sayu. Ibu lebih membela Erlan, lebih percaya mereka yang sudah menyakiti istriku, ucap Endaru kesal dengan bibir yang gemetar. Bukan begitu, Daru. Tapi Erlan itu kakakmu. Mana mungkin dia melakukan hal sekeji itu? Ibu tahu, Erlan pernah memiliki hati pada Lira. Tapi ibu tidak yakin jika Erlan akan melakukan hal yang sekejam itu, nak. Tapi jika itu benar, apa yang akan ibu lakukan? Daru, sudahlah. Ibu akan percaya jika semuanya sudah terbukti. Endaru meninggalkan Bu Bianca yang mematung. Dia memasuki kamar Erlan. Ternyata kosong. Kamar Erlan terlihat rapi dan tidak ada siapa-siapa di sana. Endaru berbalik hendak meninggalkan kembali kamar Erlan. Namun sesaat matanya menangkap sesuatu. Sebelum akhirnya dia meninggalkan kamar itu. Endaru mengambil sesuatu yang dilihatnya sedikit menarik perhatian. Sebuah foto perempuan. Lira. Endaru yakin jika Erlan masih memiliki hati untuk Lira. Dia yakin karena sikap egois dan labilnya pemikiran Erlan yang selalu ingin mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tidak mustahil jika dia melakukan hal keji itu pada Lira. Aku yakin kamu sudah bersekongkol untuk menyakiti istriku. Kamu tidak akan lepas. Lira akan membuktikan apa yang membuatku curiga. Aku yakin ada saatnya Lira akan mendatangimu. Endaru meremas kertas yang bergambarkan Lira. Hatinya merasakan rasa sakit yang hancur. Lira yang bagi Endaru adalah segalanya. Kemudian Endaru meninggalkan kamar Erlan dengan perasaan yang kacau. Dari cincin dan foto yang didapatkan, sedikit membuatnya kuat untuk curiga pada Erlan. Dia akan terus meminta Mbah Losi untuk terus membantu Lira dalam membalaskan dendamnya. Dan segera mengetahui 4 pria lainnya dan berharap mendapatkan kematian yang lebih menyakitkan. Sudut pandang Erlan. Pagi menyapa dengan sinarnya yang begitu indah. Hari ini aku tengah sibuk dengan pekerjaan dan pelajaran les privatku.
Aku adalah Erlan Prasetyo, anak pertama dari seorang pria yang memiliki perusahaan di kota Jawa. Salah satu perusahaan yang selalu terekspos di segala macam bidang. Namun sayang, aku tidak tertarik dengan perusahaan yang ayah kelola. Aku lebih suka dengan usaha yang berkaitan dengan musik. Hingga beberapa temanku, Zen dan Jaki, adalah seseorang yang membuka sebuah klub malam. Di sanalah aku sering berkunjung dan belajar untuk diri sendiri. Hei bro, kenapa tuh muka ditekuk? Zen datang bersama Jaki, mereka yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi beberapa waktu ini, mereka sudah membuka VIP, kesibukan mereka pun menjadi semakin padat. Lagi bete gue, sautku dengan menghisap rokok yang sudah tinggal setengah. Kenapa emangnya? Ada masalah? Bro, kematian Rudy dan Satria itu kelihatan sangat janggal gak sih? Mereka mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Apalagi Satria, gue lihat wajah dan perutnya terdapat sebuah luka seperti bekas cakaran. Jelasku dengan mata celingukan. Sudahlah, gak usah dipikirin. Itu hanya akan menambah beban pikiran aja, jawab si Jaki. Tapi, Zen, suara seseorang menggantung ucapanku. Aku dan Jaki langsung menoleh. Ternyata itu adalah Sania yang tengah berdiri di tengah-tengah ruangan yang mengkilap oleh lampu. Ada apaan tuh si janda? Ujar si Zen. Samperin tuh, kali ada perlu, karena gak biasanya dia datang. Aku pun kemudian menghampiri Sania. Sania yang memakai pakaian minim yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, membuat pikiranku kembali melayang. Ada apa? Tanyaku padanya. Sania memandang keadaan dengan rasa gugup. Dia menarikku untuk kembali ke tempat semula. Ada apa nih? Ujar si Jaki. Itu... Hendaru tahu kalau Satria dan Rudy yang memperkosa Lira. Bahkan soal bapak yang ikut melakukan itu pun dia sudah tahu. Dan sekarang dia tengah mencari. Sania menggantung ucapannya. Entah kenapa dia terlihat gugup dan sedikit gelisah. Nyari apaan, San? Tanya Zen menatap Sania. Rasa penasaran semakin membuat mereka ingin tahu. Dia mencari Erlan. Dia tahu jika Erlan yang melakukan itu. Iya, dan dia pun juga curiga sama kamu juga kan? Sambungku padanya. Zen dan Jaki pun terperangah mendengar perkataanku. Apa yang kukatakan membuat keduanya saling lempar pandang. Sania terdiam, ada raut kecemasan di wajahnya. Namun aku mencoba menenangkannya. Aku mendudukkan Sania dan memberikan satu gelas minuman. Sudahlah, kita tenangkan diri kita. Dan hanya ini yang bisa membuat kita tenang dan bebas dari segala pikiran. Ucapku sambil menyodorkan gelas berisi minuman. Sania menegaknya hingga tandas. Pikirannya kacau dengan perasaan yang campur aduk. Kulihat wajahnya yang ditekuk, mungkin merasakan rasa takut yang sama seperti yang tengah aku rasakan. Kulihat Sania yang terus menegak minuman, tubuhnya yang sedikit terbuka, membuat hasratku kembali naik. Ku ambil benda pipihku, ku kirimkan pesan pada Bimo dan kedua temanku yang tengah duduk melihat para tamunya. Bimo, lu cepetan datang ke klubnya Zen, kita akan berpesta. Ku kirim pesan kepada Bimo. Zen, siapkan satu kamar, kita berpesta malam ini. Beritahu juga Jaki kalau Bimo akan segera datang. Ku kirim pesan pada Zen. Dia menatapku, lalu kulirik Sania yang mulai limbung. Oke deh, gue OTW sekarang. Bimo dengan cepat membalas dan dengan begitu pun Zen dan Jaki. Mereka mengerti dengan apa yang ku maksud. Zen menunjukkan sebuah kamar VIP. Aku membawa Sania yang masih setengah sadar. Zen dan Jaki mengekor dan kami memasuki kamar VIP. Lan, antarin aku pulang. Ibu dan Mas Hendaru tidak tahu kalau aku pergi. Liris Sania dengan mata yang terbejam. Kita akan pulang, tapi nanti. Ku dorong tubuh Sania ke atas kasur. Terlihat Zen dan Jaki yang tersenyum. Aku tahu jika mereka pun tidak sabar menuaikan hasratnya. Dan tidak lama kemudian Bimo pun datang. Dia terperangah melihat Sania di atas kasur. Namun hanya mendapat isyarat dari Zen, dia pun langsung paham. Lan, anterin aku pulang. Sania hendak bangkit namun kutahan dengan kuat tangannya. Sabar dong, kita kan belum bermain. Ujarku dengan wajahnya yang berusaha kucumbui. Erlan, lepaskan, aku mau pulang. Dia berusaha mendorongku, namun tenagaku lebih kuat dibanding tenaganya. Ayolah, kita bersenang-senang dulu. Erlan, jangan. Jak, Bim, Zen, cepat pegang dia. Titaku pada mereka. Baik bro.
Mereka pun menaiki ranjang dan berusaha memegangi tangan dan kaki Sania dan segera kucumbui tiap inci tubuhnya. Dia pun berontak dan meminta dilepaskan. Namun jika dia bisa menyerahkan Lyra, kenapa dia tidak bisa menyerahkan dirinya sendiri pada kami? Lepaskan, tolong Zenja lakukan ini, rintih Sania pada Zen. Namun tidak diperdulikan oleh mereka. Kusentuh setiap inci tubuhnya. 2 gunung pusaka yang selalu membuatku tergoda. Erlan, jangan, tolong lepaskan aku mohon. Sudahlah, kamu diam saja. Sania, bukankah kamu sudah bisa menyerahkan adikmu? Lalu kenapa kamu menolak kami? Perlahan aku melucuti pakaianku, kemudian melucuti pakaiannya. Sania terus berontak dan terus berteriak menolak. Namun hasrat kami semua sudah bergejolak. Kemudian perlahan ku masukkan alat milikku. Sania pun mendesah, desa yang tidak pernah dia dapatkan dari Endaru. Tapi aku meski bukan suaminya, aku dapat menikmati tubuhnya juga tubuh adiknya. Dan singkatnya setelah aku puas, ku serahkan Sania pada ketiga temanku. Ku biarkan mereka ikut menikmatinya. Dan tidak lama setelah selesai, ku lihat Sania menangis. Kamu jahat, kalian jahat Erlan. Siapa kau bilang jahat? Aku atau kamu? Ku tatap tajam maniknya. Kenapa dia mengatakan aku jahat? Bukankah ide konyol itu dia sendirilah yang memberitahuku? Bahkan hingga Lyra mati pun adalah sebuah rencananya. Sejahat apa aku tidak pernah berniat melukai Lyra. Tapi setelah mengenalnya aku merasa bersalah karena sudah berbuat kejam padanya. Apa kau menyuruhku melakukan itu? Karena kamu tahu jika itu akan mengakhiri hidup Lyra. Dan kamu memanfaatkanku. Sentakku padanya. Sania pun diam dan hanya menunduk. Katakan Sania, katakan. Kudongakkan wajah menatap Sania dengan lekat. Kurasa benar jika Sania telah memanfaatkanku selama ini. Dia memberiku ide konyol hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jawab, kamu minta melakukan itu kan? Hanya untuk memenuhi egomu, bukankah begitu? Kenapa kamu menyalahkanku? Bukankah kau pun juga menikmati itu? Desis Sania dengan wajah yang datar. Kuremas pundaknya. Rasa bersalah dan menyesal kini tidak lagi berarti. Yang ada hanya rasa takut yang memenuhi pikiranku saat ini. Iya, andai kau tidak memberiku hasutan, semuanya tidak akan seperti ini. Aku akan tetap membiarkan Lyra bersama Endaru. Dan aku bersama teman-temanku tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Kau lihat, Rudi dan Satria mati dalam keadaan mengenaskan. Kau tahu jika kalian dari desa Lingsir, lalu kau. Amarahku menggebu, ku tunjuk wajahnya yang berderaikan air mata. Kulihat ada rasa gelisah di wajahnya. Bibir dan tubuhnya yang gemetar membuatku yakin jika dia pun merasakan hal yang sama. Ku tinggalkan Sania dalam keadaannya. Aku melenggang pergi bersama teman-temanku. Mereka semua merasakan kepuasan. Namun aku yakin mereka pun merasakan ketakutan setelah apa yang terjadi pada Satria. Bro, apa semuanya akan baik-baik aja? Ujar Zen tiba-tiba. Kami semua menatapnya dengan perasaan yang risau. Kenapa? Bukankah kalian bilang jika kematian Satrianya sebuah kecelakaan? Kenapa kalian sekarang terlihat muram? Iya, kami pikir apa yang kita lakukan itu sebuah kesalahan. Setelah melihat Satria, gue takut semua itu akan menimpa kita. Sudahlah, tidak usah berpikiran tidak baik. Lebih baik kita balik. Mereka semua pun mengangguk meski sebenarnya dengan perasaan dan rasa takut yang masih menjalar. Zen dan Jaki kembali mengerjakan pekerjaannya. Aku dan Bimo kembali pulang. Kubiarkan Sania di dalam sana. Biarlah dia pulang sendiri untuk menjauhi kecurigaan. Hari semakin terik. Kulihat keramaian di sebuah jalan persimpangan. Berawal aku yang tidak peduli. Namun sosok perempuan membuat mataku memicing. Sejenak aku memperhatikan seperti tidak asing dan seperti pernah aku melihatnya. Tubuh dan rambutnya sepertinya aku kenal. Siapa dia? Tertahan aku terus memandangnya, hingga akhirnya aku bisa melihat wajahnya. Mataku membulat kala sosok perempuan itu tersenyum dengan wajahnya yang pucat. Lyra, ini tidak mungkin, aku pasti salah lihat. Kukucek kedua mataku, perlahan mengamati kembali keramaian. Namun tidak ada, rupanya aku telah berhalusinasi. Mungkin terlalu banyak pikiran hingga aku berhalusinasi melihat sosok si Lyra. Kunyalakan mesin mobil kembali memacu dengan perasaan yang risau. Hatiku masih bertanya akan apa yang kulihat baru saja.
Kenapa seperti nyata? Dia tersenyum dengan wajah yang pucat. Lirihku dengan pandangan yang masih fokus pada jalan. Hati dan pikiranku berkecamuk dengan segala hal masalah. Aku merasa sebagai pria yang tidak bermoral, berbuat hal yang seharusnya dapat kupikirkan 2 kali. Dan tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan bersenandung lagu Nina Bobo tepat berada di belakangku. Bulu di tengkuk seakan meremang. Suasana jalanan sepi membuatku sedikit bergidik, meski sebenarnya ini masih berada di tengah hari. Perlahan ku putar kepala hendak melihat pada kursi belakang. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Lalu bagaimana mungkin aku mendengar suara orang bernyanyi lagu tidur itu? Bahkan sangat jelas sekali. Dan ketika aku melongo kembali ke depan, awas! Ku injak pedal rem karena sosok wanita yang kulihat tengah berdiri di tengah jalan. Dengan perasaan terkejut kulihat jalanan yang kembali sepi. Sosok perempuan yang berdiri pun tidak ada lagi di sana. Ada apa ini? Kenapa aku seperti orang bodoh? Gerutuku pada diriku sendiri. Perlahan ku buka pintu mobil, melihat keadaan sekeliling. Bahkan tidak lupa ku lihat kolong mobil, takutnya aku telah menabrak seseorang. Kosong, lalu kemana perginya wanita tadi? Aku terus mengedarkan pandangan, semilir angin berembus menerpa wajahku. Perlahan angin pun semakin kencang hingga mengeluarkan suara gemerisik dari dedaunan. Sudahlah, mungkin memang aku hanya salah lihat saja. Aku pun kembali melajukan mobil. Ada rasa yang tidak bisa kukatakan. Sejak kematian Satria dan mendengar kabar kutukan yang dikatakan oleh para warga, rasa takut itu semakin melekat dan menghantui. Perjalananku kali ini seakan tengah menuju perjalanan jauh. Padahal aku sering melewati jalan ini dan seperti biasa, aku tidak pernah mengalami hal aneh. Namun kali ini sejak kemarin aku merasa dihantui. Aku merasa ada sosok perempuan yang menghantui dan selalu mengikuti langkahku kemanapun aku pergi. Tidak lama aku pun sampai ke rumah. Terlihat rumah yang sepi. Tidak seperti biasanya, ibu yang akan terlihat menggendong Ane ditemani Sania. Aku pun beranjak masuk dengan kekecewaan yang masih mengisi pikiranku. Namun langkahku terhenti kala menatap Endaru yang berdiri di depanku. Endaru kemudian langsung melayangkan pukulan bertubi-tubi. Aku yang tidak siap menghindar pun akhirnya terhuyung. Apa-apaan lo, gila ya? Lo yang gila, kenapa lo nyakitin istri gue ya? Apa salah istri gue? Lagi-lagi Endaru memukuli wajahku. Rasa perih dan panas itu yang aku rasakan kala itu. Namun mungkin rasa ini tidak setimpal dengan dia yang telah kehilangan Lira. Jawab, gue tahu kalau lo dan teman-teman lo yang sudah memperkosa Lira. Ketus Endaru dengan kesal. Aku tidak memberikan jawaban apapun. Darah yang mengucur dari sudut bibir, rasa perih dan sakit membuatku enggan melayaninya. Apalagi menyangkut masalah tentang Lira. Endaru, cukup nak. Ibu menghentikan cekalan tangan Endaru. Dia kakak kamu, kenapa kamu seperti ini? Tolong lepaskan nak. Endaru berpaling menatap ibunya. Aku yang melihat ibu memelas merasakan kesalahan yang begitu dalam. Aku pun kemudian berlalu meninggalkan mereka. Hatiku tak tahan melihat ibu yang menangis. Ibu, kenapa ibu selalu menghalangiku? Ketus Endaru padanya. Masih ku dengar helaan napas kasarnya. Endaru masih memaksa untuk ibu percaya akan apa yang dia katakan mengenai aku yang sudah melakukan hal yang sudah mencoreng nama baiknya. Ibu, maafkan aku, Bu. Lirikku tanpa kuduga telagaku telah tumpah. Semua ini karena Sania. Dia yang meracuniku, menghasut dan memberiku ide konyol itu. Andai aku menolak, Lira pasti masih di sini dan aku masih bisa melihat senyumnya. Batinku terus menyalahkan diri sendiri. Andai saja aku tidak termakan rayuan Sania, mungkin saat ini Lira masih ada. Meskipun dia bahagia bukan denganku, tapi setidaknya aku masih bisa dapat melihatnya. Nasi sudah menjadi bubur, kini aku hanya tinggal menunggu waktu. Waktu giliran di mana aku akan menerima pembalasan dan bertemu dengan sosok si Lira. Singkat waktu, malam semakin menampakkan sinar rembulan. Hembusan angin membuat dedaunan bergoyang dan bersuara. Halunan dari suara hewan malam melengkapi keistimewaan malam ini. Di tengah pekatnya malam, terlihat Sania tengah berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Dia baru tiba ke rumah karena memang Erlan tidak membawanya pulang.
Namun tiba-tiba terdengar sayu suara tembang Jawa terdengar lirih di telinga Sania, yakni tembang lagu Lingser Wengi. Dia pun mengedarkan pandangan, hembusan angin yang berembus terasa dingin dan membuat tengkuknya beremang. Sesaat tengah sampai di halaman rumah, Sania melihat seseorang tengah berdiri di bawah pohon mangga. Sania sadar jika yang tengah dilihatnya bukan manusia. Dia pun dengan tergesa memasuki rumahnya. Ibu, lirihnya kala melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Terlihat Bu Bianca yang tengah menatapnya penuh heran. Sania, kamu dari mana? Tanya Bu Bianca. Aku habis dari desa, Bu. Aku habis dari makam bapak. Dustanya dengan wajah yang menunduk. Bu Bianca mengerti jika pertengkarannya dengan Endaru membuat Sania tertekan. Maafkan Endaru ya, Nduk, karena sudah berlebihan menuduh kamu. Sania mendongakkan wajah, menampakkan wajahnya yang sayu dan berkata, tidak apa, Bu. Mungkin Mas Endaru belum bisa menerima kematian Lira. Sania mengerti kok, Bu. Seutas senyum tipis Sania berikan, Bu Bianca menatapnya dengan penuh kasih. Dia tidak membedakan Sania dan Lira, meski di hatinya ada rasa ragu akan apa yang diucapkannya. Sania, kamu belum mandi. Bu Bianca mengendus tubuh Sania yang penuh dengan keringat. Iya, Bu, kalau begitu Sania masuk dulu ya mau mandi. Baiklah, nanti setelah mandi makan ya. Ibu sudah siapkan di atas meja. Iya, Bu, terima kasih banyak. Sania beranjak meninggalkan mertuanya. Netranya kembali berkaca-kaca. Kebaikan Bu Bianca sangatlah mempengaruhi pikirannya. Sania merasa takut jika akhirnya Bu Bianca tahu kebenaran tentang dirinya. Di dalam kamar mandi, Sania mengguyur tubuhnya dengan air hangat, membayangkan para pria yang sudah memaksanya untuk berhubungan. Itu adalah hal yang paling membuatnya terluka. Kamu jahat, kalian jahat. Sania menangis di dalam guyuran air, perasaannya hancur. Bagaimana jika Bu Bianca dan Endaru tahu bahwa dirinya telah melakukan hubungan dengan beberapa pria? Rasa perih di bagian intimnya masih terasa. Dia mengingat bagaimana Lira yang dipaksa berhubungan setelah melahirkan. Dirinya saja yang tengah dalam keadaan sehat merasakan perih yang teramat. Apalagi Lira, bahkan 7 pria yang memaksanya dalam keadaan nifas yang baru beberapa hari melahirkan. Ya Allah, apakah sejahat inikah aku? Sania terus merutuki dirinya sendiri. Ia merasa menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Namun apalah daya, semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan tidak akan merubah segalanya. Lagi-lagi, suara tembang Jawa itu kembali terdengar, bahkan lebih lirih dan menyayat. Sania mengedarkan pandangannya. Perasaannya bimbang. Dia tahu jika tidak ada orang lain di dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Kau menikmatinya, bukan? Bagaimana rasanya? Sakit dan perihnya itu tidaklah seberapa. Sania terpaku kala ada suara serak berada tepat di belakangnya. Bulu di tengkuknya berdiri. Rasa khawatir, takut dan gelisah menjadi satu. Debaran jantungnya terasa dipompa lebih cepat. Darahnya mengalir lebih kencang. Sania merasakan ketakutan yang hebat. Dia berbalik dan melihat sesuatu yang tengah menjuntai dari atas sana. Sebuah kepala tengah menatapnya. Sania pun terbelalak seketika kala sebuah lidah menjulur menyentuh wajahnya. Sontak saja Sania pun langsung berteriak ketakutan. Semua yang kau rasakan tidaklah setimpal dengan apa yang kau lakukan padaku. Sania terloncat, namun lidah yang panjang mencengkeram lehernya dengan kuat. Tatapan tajam sosok mengerikan itu sangatlah begitu garang. Dendam dan kemarahan memenuhi hatinya. Lepaskan. Kenapa? Apakah kamu mulai merasakan takut? Sania menggeleng. Aroma bau busuk dan bau tak sedap menyengat di dalam kamar mandinya. Rasa pengap karena cekikan lidah sosok tersebut membuatnya tak bisa menghirup udara dengan bebas. Sania merasakan asupan udara yang semakin berkurang. Wajahnya memerah. Ada raut ketakutan yang terpampang jelas di netranya yang sembab. Tolong, Ibu. Tidak akan kubiarkan kamu mendapatkan mereka. Sania mencoba berteriak memanggil mertuanya, namun Lira lebih dulu memotong teriakannya. Wajahnya yang membusuk mendongak, bau amis dan bau menyengat di indera penciuman Sania. Wajah yang dipenuhi borok dan juga binatang yang menggeliat
membuat Sania merasakan gejolak di perutnya. Rasa mual yang seakan diaduk membuat Sania langsung terhuyung dan muntah. Kamu tidak pantas untuk tetap berada di sini. Maaf, aku mohon maafkan aku, Lira. Maaf, apa maumu bisa menghidupkanku kembali? Apakah penyesalanmu bisa merubah semuanya? Tidak, kamu tetap memisahkan aku dengan putriku. Kamu memisahkan aku dengan ibu dan suamiku. Kamu mengambil kebahagiaanku tanpa ku tahu kesalahanku itu apa. Kamu membunuhku demi egomu. Kamu melakukan itu demi kebahagiaanmu. Tapi itu tidak akan kubiarkan. Sosok Lira menatap tajam Sania. Sania hanya tertunduk tidak kuasa melihat wajah yang menjijikan di hadapannya. Maafkan aku, Lira. Hanya itulah kata maaf yang terlontar dari bibir Sania. Sania memutar pandangan, ketukan pintu membuatnya semakin tak karuan. Lira melihat pada pintu yang tengah diketuk memutarkan pandangan pada Sania. Sania merasa tercekat kala tatapannya beradu dengan sosok mengerikan. Senyum mengejek terlihat dari sudut bibirnya yang sobek. Sania menelan salivanya dengan susah payah. Alasan apa yang akan kau berikan jika mereka melihat wajahmu yang seperti ini? Apakah suamiku yang akan menjadi alasan kegundahan di hatimu? Sania menggeleng, peluh sebesar biji jagung membasahi wajahnya. Bibirnya yang gemetar dengan wajah pucat memaksakan tungkainya untuk berdiri. Bersandiwaralah sepuasmu, karena tidak lama lagi aku akan membuka hati mereka semua. Lira pun kemudian menghilang setelah berucap untuk yang terakhir kalinya. Sania menelan ludahnya yang terasa pahit itu. Sania, suara Bu Bianca membuatnya terkejut. Sania menarik napas dan membuangnya dengan kasar. Dia berusaha tenang dan setelahnya beranjak untuk membuka pintu. Dengan perasaan gelisah, Sania membuka handle pintu. Terlihat Bu Bianca yang membawa sebuah nampan berisikan nasi dan lauk di atasnya. Ibu, ini ibu bawakan makan buat kamu. Ibu menunggu kamu sejak tadi. Apakah kamu baik-baik saja, Dok? Sania menatap sendu Bu Bianca. Netranya berkaca-kaca, kesedihan meliputi isi hati dan pikirannya. Tidak, Bu, Nia hanya baru beres mandi. Kenapa ibu repot-repot segala sih? Kenapa, Nia? Ibu harap kamu tidak bersedih. Ibu mengerti jika kamu masih memikirkan Endaro dan sikapnya. Ibu, Sania memeluk Bu Bianca. Air matanya tumpah. Sania meluahkan kesedihannya pada sang mertua. Dia merasakan ketakutan yang hebat. Kasih sayang Bu Bianca menurutnya tidak pernah dia dapat dari orang tuanya. Sania berharap jika Bu Bianca tidak akan pernah berubah meski suatu saat dia tahu yang sebenarnya. Suara langkah kaki membuat Sania melerai pelukannya. Pak Anggara tengah berdiri di ambang pintu. Ada apa ini? Tanyanya menatap heran Sania yang menangis. Bu Bianca melihat Sania dan mendekati Pak Anggara. Ayah sudah pulang. Maaf ibu tidak dengar. Iya, tidak apa. Oh iya, kenapa Sania? Dia hanya sedang rindu orang tuanya, Pak. Dusta Bu Bianca. Kalau begitu, berikan doa untuk mereka. Biarkan mereka mendapat tempat yang indah di sana. Ujar Pak Anggara dengan senyuman tipis di bibirnya. Bu, tolong siapkan air untuk ayah. Baik ya. Sania, ibu ke dapur dulu ya. Kamu jangan lupa makan ya. Iya Bu, terima kasih. Bu Bianca dan Pak Anggara meninggalkan Sania. Sania menatap punggung keduanya hingga hilang di balik pintu. Di bawahnya nampan yang berisikan nasi dan lauk, juga satu gelas susu. Dengan pikiran yang tidak fokus, Sania membawanya ke dalam kamar. Setelah selesai berpakaian, Sania mencoba memasukkan sesendok nasi ke mulutnya. Namun tiba-tiba Sania berteriak dengan kencang. Sania terlonjak kaget kala nasi yang hendak dia makan berubah menjadi belatu yang tengah menggeliat. Kenapa bisa berubah? Bukannya tadi ibu membawa nasi, pikirnya bermonolog. Sania, ada apa? Bu Bianca datang dengan tergesa mendengar teriakan Sania yang membuatnya terkejut. Ibu, ini nasinya kenapa berubah jadi belatung? Bu Bianca menatap piring yang berada di atas nakas, memutarkan kembali pandangannya melihat Sania. Bu Bianca menggeleng melihat nasi yang masih utuh dan bukalah belatung seperti yang dikatakan Sania. Sania, tidak ada belatung, Dok. Itu nasi sama ayam. Ibu lihat ini. Sania terbelalak.
kala belatung yang dilihatnya sudah tidak ada. Dan di dalam piring itu hanya ada nasi dan juga ayam juga sayur. Sania terhuyung, dia duduk di kursi dengan perasaannya yang gelisah. Sania memijit pelipisnya, pikirannya kacau dengan hal yang banyak ditemuinya. Jangan terlalu dipikirkan, Dok. Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja, ucap Bu Bianca. Perasaannya seakan merasakan ada kejanggalan pada Sania. Bu Bianca memutarkan otaknya. Ada keheranan yang meliputi hatinya saat ini. Maaf Bu, sepertinya Ibu benar. Sania butuh ketenangan. Ya sudah, dilanjut ya. Ibu harus menemani ayah dulu. Sania mengangguk samar. Kegundahan hatinya pun semakin kian besar. Dia menatap piring berisikan nasi, namun enggan untuk menyantapnya. Perasaannya masih bertanya-tanya. Bagaimana? Masih ingin bersembunyi setelah merasakan ketakutan seperti ini? Sania kembali terdiam. Dia memutarkan kepala melihat sosok yang berada di belakangnya. Dia adalah Endaru. Dia berdiri tidak jauh dari pintu kamar. Sadia yang memang tidak menutup kembali pintu kamarnya membuat Endaru tersenyum kala melihat wajah pia Sania yang seperti mayat hidup. Maksud kamu? Sudahlah Sania, jujur saja jika kau tengah merasakan ketakutan. Ketakutan kala istriku selalu datang menghantuimu. Mas, cukup. Hentikan tuduhan kamu itu. Apa buktinya jika aku melakukan itu? Sautnya dengan bibirnya yang gemetar. Kamu ingin bukti? Tidak perlu khawatir. Aku memiliki banyak bukti. Meski Johan sudah tiada, aku bisa membuktikan jika kamu pun ikut menikmati kematian Lira. Dan satu lagi. Namun ucapannya terpotong ketika mendengar sesuatu benda seperti terjatuh dan juga suara teriakan. Dan suara itu berasal dari Erlan. Keduanya terdiam menatap pada arah suara. Endaru berbalik meninggalkan Sania. Teriakan Erlan membuat perhatiannya pada Sania teralihkan. Di depan kamar terlihat Bu Bianca dan Pak Anggara tengah mengetuk pintu kamar Erlan. Ada apa, Bu? Entahlah nak, kakakmu tidak membukakan pintunya. Lan, Erlan, buka pintunya. Endaru memanggil Erlan yang tidak bersuara sama sekali. Erlan, ini ibu sama ayah nak. Beberapa kali panggilan, masih tidak ada jawaban hingga tidak lama terlihat handle pintu bergerak. Erlan, kamu ada apa? Kenapa kamu berteriak-teriak? Tanya Pak Anggara. Tadi ada tikus Pak. Iya ada tikus. Tikus? Ulang Bu Bianca yang merasa heran. Endaru menatap heran sang kakak. Endaru yakin jika Erlan tengah berdusta. Dia yakin bukan tikus yang dilihat olehnya. Tikus? Apa di rumah mulai ada tikus? Endaru menimpali dengan menatap tajam pada manik Erlan. Lalu kemana sekarang tikusnya nak? Timpal Bu Bianca mengedarkan pandangan di kamar si Erlan. Dia bersembunyi Bu. Tadi aku tengah mencarinya. Belikan obat pengusir hewan. Nanti kalau dia merusak pakaianmu bagaimana? Iya Bu, nanti Erlan akan beli. Ya sudah, ibu mau lanjut lagi. Erlan hanya tersenyum kecil, tetapi Endaru yang masih berdiri menatapnya dengan lekat. Apa yang kau lihat? Tikus ataukah sosok Lira? Erlan berusaha menelan salivanya. Mengapa Endaru bisa mengatakan itu padanya? Namun tanpa menjawab, Erlan meninggalkan Endaru yang masih berdiri menatapnya. Kamu tidak akan tenang selama kamu masih hidup dalam kebohongan. Teriakan Endaru kembali membuat Erlan terdiam. Wajahnya dipenuhi peluh. Erlan merasakan sesuatu yang tidak pernah dialami selama ini. Endaru tersenyum melihat keraguan pada diri Erlan. Dia tahu jika Erlan tengah merasakan ketakutan. Endaru berbalik dan kembali ke kamarnya. Namun sebelum dia beranjak, dia kembali memanggil Erlan. Kamu lupa jika kamu sudah menyisakan bukti kebejatanmu, Erlan. Erlan berbalik menatap Endaru. Terlihat Endaru yang tengah menunjukkan sesuatu. Kau ingat ini milik siapa? Ucapnya dengan menunjukkan sebuah cincin. Erlan membulatkan matanya. Dia melihat pada tangannya. Cincin yang dia gunakan tidak ada. Selama ini dia tidak menyadari akan cincinnya yang tidak lagi menempel di jarinya. Kau lupa jika aku pernah melihatmu memakai cincin ini. Cincin yang diberikan Sonya padamu dulu. Erlan tidak berbicara sedikit pun. Wajahnya memucat dengan pandangan yang tidak lepas dari cincin yang dipegang Endaru. Kau dapatkan itu dari mana? Endaru tersenyum kecut. Ada amarah dan kekesalan yang berusaha ditahan olehnya.
Kau lupa, jika Lira bisa mengantuimu, apa tidak mungkin dia akan menunjukkan bukti atas kebiadabanmu itu? Kau lupa, jika dia bisa menyakiti Johan, apa tidak mungkin dia akan menyakitimu juga? Bahkan lebih pedih pun, dia bisa melakukan itu. Tubuh Erlan membeku seketika, peluh membanjiri wajahnya. Perkataan Endaru membuat rasa takutnya semakin besar. Kau salah, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak pernah berbuat apa-apa, pungkas Erlan dengan membalikkan badannya. Endaru menatap nyalang sang kakak. Dia tahu jika Erlan tengah berusaha menenangkan rasa takutnya. Bersiaplah, entah itu kau atau Sania atau sahabatmu yang akan menerima kematian selanjutnya. Endaru meninggalkan Erlan dalam kegelisahan. Mendengar perkataan Endaru, Erlan semakin merasa risau. Pikirannya melayang, rasa takut dan gelisah semakin kentara. Erlan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia berusaha memejamkan matanya yang memang perih karena menahan segala sesak yang bergejolak. Suara yang berderit membuat mata berat Erlan terganggu. Baru beberapa menit dia terlelap. Sayu telinganya mendengar suara yang bergesekan. Erlan mencoba acuh, dia kembali memejamkan matanya. Namun tidak lama selimut yang dipakainya seakan bergerak. Matanya yang berat masih tidak merespon. Hingga tidak lama kemudian, selimutnya ditarik dengan paksa dan terjatuh ke lantai. Erlan kembali menajamkan telinganya dalam keadaan terpejam. Dia berusaha kuat untuk tidak membuka mata. Dia mendengar suara nyanyian tembang lagu Nina Bobo yang terdengar sangat mengerikan. Rasa takut kian menjalar kala sebuah tangan berusaha menyentuh wajahnya. Erlan mengerjap, perlahan membuka matanya yang sayu. Dia mengedarkan pandangannya, melihat selimutnya yang terjatuh lalu mengambilnya. Perasaannya was-was, degup jantung mulai terpacu lebih cepat. Pikiran Erlan tertuju pada sosok yang dilihat sebelumnya. Rasa takut dan gelisah semakin membuatnya menjadi kuda. Erlan mengambil selimutnya, lalu menutupkan pada seluruh tubuh dan kembali tidur. Meski dengan perasaan takut, Erlan berusaha menajamkan mata dan menenangkan hatinya. Sementara itu di tempat lain, Zen, gue duluan ya, badan gue kayaknya kurang baik nih, ucap Jaki pada Zen. Dia meminta untuk segera pulang karena dirasa tubuhnya kurang sehat. Oke, hati-hati lu, jangan terlalu ngebut. Malam pun semakin larut. Zen dan Jaki masih memiliki banyak pengunjung. Namun Jaki meminta untuk lebih awal pulang karena merasa badannya tidak sehat. Jaki meninggalkan Zen di rumah hiburannya. Dia beranjak dan menyalakan mobilnya. Dengan perasaan yang kurang baik, Jaki memaksakan untuk pulang. Jalanan terlihat sepi dan lengang, membuat mobil yang dipacu Jaki melenggang dengan lancar. Dalam keadaan yang sedikit mabuk, dia berusaha membawa mobilnya dengan kecepatan sedang. Tumben sepi banget nih jalanan, lirih si Jaki. Dia mengedarkan pandangan. Jalanan yang dia lewati sedikit berbeda. Banyak pohon jati dan pohon rindang di sepanjang jalan. Loh, perasaan gue ngambil jalan pulang. Kenapa ini kesini? Kemana ini? Jaki mencoba mencari jalan sedikit lenggang. Dia akan memutarkan mobil dan kembali berbalik arah. Namun hembusan angin menerpa wajahnya. Ada sesuatu yang dia lihat saat hendak berbalik dan memutarkan mobilnya. Loh, siapa itu? Gumamnya kala itu. Matanya menangkap sosok wanita tengah berdiri di samping jalan. Dengan mengenakan pakaian yang lusuh bercorak bunga mawar, rambutnya yang panjang tergerai hingga ke bawah. Jaki membuka pintu mobil. Dia hendak mendekati dan bertanya pada sosok wanita yang dilihatnya. Neng, mau kemana Neng? Tanya si Jaki. Sosok wanita yang tertutup wajahnya dengan rambut tidak menyauti pertanyaan Jaki. Jaki terus menatapnya dari atas hingga ke bawah. Neng, kok diem aja? Semilir angin berhembus membuat sedikit anak rambut yang menutupi wajah sosok tersebut kemudian bergerak. Jaki melihat wajah wanita itu sedikit, wajah yang pucat dengan bibirnya yang putih kebiruan. Neng, Jaki mencoba menyentuh pundaknya. Dingin, rasa dingin yang dia rasa saat telapak tangan menyentuh pundak sosok wanita tersebut. Loh, kok dingin banget Neng? Neng, bicara dong, jangan diam aja, kali saya bisa bantu. Namun masih hening, tidak ada jawaban sama sekali. Hingga Jaki merasa sedikit kesal. Dia pun kemudian hendak berbalik dan meninggalkan sosok tersebut. Bantu aku membunuhmu. Langkah Jaki terhenti mendengar sosok yang berbicara. Namun kata-kata keluar sangatlah menyentil si Jaki.
Jaki mendekatinya kembali, menatap sosok tersebut dengan lekat. Matanya yang merah karena minuman membuat sedikit penglihatannya berbayang. Apa yang kamu katakan? Aku ingin membunuhmu. Sosok tersebut mendongakkan wajahnya. Jaki terdiam merasakan keterkejutan. Lira menambahkan wajahnya yang pucat. Tetesan darah keluar dari sudut matanya. Kau... Iya, aku adalah wanita yang kamu nodai. Dan juga kau renggut kebahagiaannya. Jaki menggeleng, tungkainya gemetar, debaran jantung seakan terpompa lebih cepat. Dia berusaha menelan salivanya dengan susah payah. Ini pasti mimpi. Ini adalah kenyataan. Kenyataan jika kematianmu sudah tiba. Kamu akan menerima pembalasanku malam ini. Malam Kliwon keempat. Dan kau adalah gilirannya. Jaki seakan terkunci, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dia ingin berlari, namun kakinya seakan dikunci di atas tanah. Tidak, kamu sudah mati. Kamu pasti hanya iblis yang menyerupai Lira. Aku sudah bangkit. Aku kembali untuk membalaskan kalian semua. Jaki pun sontak berteriak meminta tolong, namun percuma. Lira merentangkan tangan dan kakinya. Dia merangkak mendekati si Jaki. Jaki ketakutan, peluh sudah membanjiri wajahnya yang semakin memucat. Berteriaklah sekuat tenagamu. Tapi itu percuma karena tidak akan ada yang mendengarkan teriakanmu. Jaki melangkah mundur dengan tunggai yang masih bergetar. Jaki terlonjak ketika Lira menghadangnya. Dia meloncat pada tubuh Jaki. Lidahnya yang menjulur panjang menjilati wajah Jaki. Bau amis dan busuk menyengat di indera penciumannya. Rasa mual bergejolak, namun tubuh Lira masih terus merekat di tubuhnya. Bukankah kamu menikmati ini, Jaki? Kamu mencumbuiku dan memaksaku untuk berhubungan denganmu. Jaki menggeleng, air mata telah lolos dari telaganya. Namun Lira dia tidak lagi memiliki rasa iba ataupun kasihan. Apalagi untuk melepaskan para pria bajingan yang sudah menghancurkan hidupnya. Ayolah, kita nikmati malam ini. Seperti malam di mana kamu bersenang-senang bersama semua temanmu. Tolong, biarkan aku pergi. Kamu bukan lagi manusia. Lira tidak memperdulikannya. Lira mencekal erat lehernya. Jaki merasakan pengap dan sakit di bagian leher. Dia berusaha melepaskan diri, namun sayangnya cekalan Lira terlalu kuat. Kau lihat ini, tubuh indah yang kau miliki sepertinya akan hancur hanya dengan kuku kecil yang kau miliki. Jangan. Lira mendorong Jaki hingga terjatuh. Dia meloncat menaiki tubuhnya. Lira menatap tajam manik Jaki. Dia mendongakkan wajahnya. Jaki menghindar dari pandangan Lira. Wajah yang mengerikan dengan banyak binatang yang menggeliat di setiap lekuk tubuh dan wajahnya. Bahkan di sepanjang lidahnya yang menjulur. Lira menarik paksa baju Jaki hingga sobek-sobek. Kuku runcingnya dia usapkan pada bagian dada dan perut. Jaki berusaha tenang dengan tidak sedikit pun bergerak. Apa yang akan kau lakukan, Lira? Lirih Jaki dengan suaranya yang parau. Aku ingin menikmati tubuhmu. Setelah itu kamu akan tahu kalau aku akan melakukan apa. Jaki bermandikan keringat. Lira menjulurkan lidahnya menjilati wajah dan tubuh Jaki. Kuku runcingnya dia masukkan kembali dan digunakan tangan Lira untuk menyentuh area sensitif Jaki. Lira tersenyum. Lagi-lagi dia berhasil membuat mangsanya tidak berdaya. Dia merubah wajahnya dan menjadikan kembali pada wajah aslinya yang memucat. Bau bunga melati tercium di lahan yang sunyi dan mencekam. Namun Jaki, dia tengah menikmati gairahnya yang seakan memuncak. Jaki terdiam, dia membulatkan matanya. Kala merasakan sesuatu yang tengah dinikmatinya berasa lain. Jaki mengangkat kepala, dia meraba sesuatu yang dirasanya perih. Ada cairan lengket yang disentuhnya. Jaki menciumnya, aroma amis dan juga rasa perih semakin kuat. Kau apakan? Itu adalah dia dariku, karena kamu sudah mengotori sesuatu yang tidak seharusnya kamu nikmati. Wah, kau... Jaki pun mengerang kesakitan. Dia bergelinjang dengan keadaannya yang tidak mengenakan pakaian. Lira pun mencakar punggung si Jaki. Darah merah dan kental pun mulai mengucur. Rasa sakit kian bertambah kala cakaran dari kukunya yang runcing dihunuskan secara bertubi-tubi.
Lira mendongakkan wajahnya. Bau busuk dan anyir kembali mengganggu penciuman Jaki. Ditambah wangi bunga melati seakan menyengat di hidungnya. Ini tidak seberapa, Jaki. Kamu memaksaku untuk berhubungan di saat yang lebih menyakitkan. Kamu tidak sedikit pun iba ataupun kasihan kalau kamu membawa putriku keluar dari dalam kamar. Aku... Jaki memaki kesakitan, sakit karena putusnya otongnya, ditambah sakit karena punggungnya terdapat luka menganga dari cakaran yang diberikan oleh Lira. Aku hanya mengikuti kemauan Sania. Sania yang meminta kami dan Erlan melakukan itu. Kalian semua memang kejam. Kemudian Jaki dilemparkan pada batang pohon. Luka dan sakit di bagian intim sudah bagaikan nyawa di ujung tanduk. Lira menatap tajam Jaki. Dia kembali mengeluarkan kukunya yang panjang. Matanya merah menyala dengan wajah yang kembali mengerikan ditunjukkan olehnya. Lira pun meloncat pada tubuh Jaki. Dada dan perutnya terus mendapatkan cakaran yang bertubi-tubi. Jaki tidak dapat melawan ataupun berontak. Tubuhnya seakan tidak bisa bergerak dan hanya merasakan rasa sakit yang terus diberikan oleh Lira. Kamu harus merasakan rasa sakit yang lebih pedih. Kematian kalian akan diingat oleh setiap orang. Aku benci pada manusia seperti kalian. Tidak akan kubiarkan siapapun yang menyakitiku hidup dengan tenang. Jaki semakin merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya sudah bagaikan hancur. Rasa sakit, perih dan ngilu sudah bercampur menjadi satu. Tubuhnya seakan merasakan mati rasa. Hentikan Lira, maafkan aku. Maafmu, penyesalanmu, semuanya tidak akan berubah kembali apa yang sudah kalian lakukan. Kalian sudah memisahkanku dari orang-orang terkasih. Kamu sudah menghancurkan kehidupanku. Lira merobek perut si Jaki. Amarah dan dendam menguasai hatinya. Jaki menatap sayu perutnya yang telah terburai. Perlahan Jaki merasakan tunggainya lemas. Pandangannya pun semakin gelap. Jaki terhuyung dan mengembuskan napas terakhirnya dengan tragis. Perut dengan seluruh tubuh terbanyak bekas sayatan, dengan luka menganga di perut yang membuat seluruh isinya terburai. Lira pun meloncat mendekati tubuh Jaki yang sudah tidak bergerak. Matanya melotot dengan mulut yang menganga. Dia mencekal lehernya, lalu dengan cepat melemparkan Jaki pada sebuah batang pohon yang runcing. Dan seketika tubuh Jaki tertancap di batang pohon itu. Darah segar yang kental akhirnya mengalir. Lira pun tersenyum puas melihat pria yang sudah merenggut segalanya kini telah mati. Semua akan mati. Mati dengan rasa sakit yang tidak akan didapatkan oleh siapapun. Suara Lira yang terdengar lirih dan parau menggema di lahan yang sunyi dan hening. Lira menatap nanar pria yang kini tertancap di dahan pohon dengan seluruh tubuh yang berbalut darah merah pekat. Senyum terukir di bibirnya yang sobek, rasa iba tertutup oleh amarah dan dendamnya yang membara. Setelah usai, Lira merubah dirinya menjadi kepulan asap hitam. Dia pun meninggalkan Jaki dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Singkat waktu, pagi pun tiba, suara deru mobil memenuhi lahan hutan di perbatasan. Warga desa Lingsir berbondong melihat kejadian naas yang kembali menghebohkan. Ih, itu mayat siapa ya? Kok tubuhnya sampai hancur dan isi perutnya sampai keluar gitu? Ucap salah seorang ibu yang ikut melihat kejadian tragis di perbatasan kota. Iya, perut dan tubuhnya banyak luka. Ih, kok semakin sini kematian orang semakin ngeri ya? Semua yang melihat mayat yang tertancap di dahan pohon seakan merasakan ngeri. Ada juga yang merasakan mual kala melihat isi perutnya yang terburai. Tidak lama kemudian, banyak mobil polisi yang datang dikarenakan penemuan mayat itu ditemukan oleh seorang polisi yang hendak berangkat ke kota. Perlahan para warga pun semakin memadati tempat itu dan riuh akan mayat yang tertancap di dahan pohon itu. Banyak terdapat luka dan keadaannya sangat mengenaskan. Cepat turunkan, titah seorang polisi berbadan gempal. Susah pak, dahannya nyangkut. Semua orang memandang heran pada sosok mayat yang tersangkut. Kali pertama yang membuat semua warga menjadi geger. Pak, itu ujar salah seorang polisi. Anu apa pak, bicara yang jelas. Jawabnya menatap heran bawahannya. Otongnya hilang pak. Apa? Beberapa orang terdengar syok mendengar hal itu. Kala seseorang polisi mengatakan hilangnya otong pria tersebut.
Jangan kau ngomong ada-ngada, Bram. Ini kita lagi darurat. Serius Dan, coba lihat sendiri, sahut bawahannya kepada komandannya. Pria berbadan gembal pun akhirnya menghampiri. Melihat seluruh tubuh mayat yang masih menempel di batang pohon, dia membulatkan matanya melihat keadaan mayat yang sangat mengerikan. Dari atas dada sampai perut yang sobek, banyak luka sayatan dari punggung dan sekujur tubuhnya, ditambah kelaminnya yang hilang dan tidak dapat ditemukan. Wah, jangan-jangan dia temannya Rudy. Dia pria yang telah memperkosa Lira, punggah seorang ibu yang berbadan gemuk. Wah, iya tuh. Kematiannya saja hampir sama kayak si Satria. Hanya saja dia tidak sampai tertancap di batang pohon seperti ini. Terus itu, perutnya sampai sobek begitu, sahut Bu Ina. Semua warga saling berbisik mengatakan jika mayat yang ditemukan adalah mayat yang sama dengan beberapa kematian sebelumnya. Warga pun akhirnya membantu beberapa polisi yang kesulitan melepaskan Jaki dari batang pohon, sehingga menguruskannya memotong dahan pohon separuhnya untuk bisa menurunkan mayat Jaki. Hingga 30 menit kemudian, akhirnya warga dan polisi berhasil menurunkan mayatnya dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Darah membalut sekujur tubuh dan ususnya yang terburai. Cepat masukkan dia ke dalam kantong. Dengan cepat para polisi memasukkan mayat Jaki karena memang keadaannya yang sedikit mengerikan. Polisi mengharuskan segera membawanya ke rumah sakit. Beberapa warga melihat kondisi jalanan, cacaran darah memenuhi sisi hutan yang sepanjang jalan dipenuhi pepohonan. 2 orang polisi memeriksa kendaraan yang mungkin adalah milik si mayat dan terlihat ada sebuah identitas dan juga alamat di dalam sana. Cepat hubungi keluarganya, ditanya pada salah satu temannya. Baik Dan, komandan polisi ikut serta karena Brahma yang menemukan jasad tersebut sesaat dia melewati jalanan itu pagi sekali. Brahma menghubungi pihak keluarga dan memintanya untuk segera datang ke rumah sakit Permata. Endaru yang tengah bersiap untuk berangkat bekerja mendengar dering handphone yang terus nyaring dari dalam kamar Erlan. Dia yang usai memakai sepatu perlahan beranjak untuk membangunkan si Erlan dan memberitahu jika gawainya terus berdering. Wih, berisik, matikan dulu suara alarmnya, teriak Endaru di balik pintu. Namun teriakannya itu membuat Bu Bianca menghampiri dan ikut membangunkan Erlan yang tidak kunjung membuka pintunya. Erlan, hari sudah siang, kenapa kamu tidak ke kantor? Panggil Bu Bianca. Namun tidak ada jawaban. Bu Bianca melihat Endaru yang langsung mengedikkan bahu. Bu Bianca mencekal handle pintu. Dia membukanya. Rupanya pintu tidak dikunci dan Bu Bianca pun masuk untuk membangunkan putra sulungnya. Suara gawai berdering membuat Bu Bianca penasaran ada nama yang tertera di sana. Ferdi, ada apa pagi-pagi menelpon? Lirih Bu Bianca membaca nama yang terpampang di ponsel itu. Erlan, bangun, HP-mu itu bunyi. Om Ferdi menelpon. Ada apa itu? Erlan mengerjap. Dia membuka matanya yang sayu as orang baru bangun tidur. Apa sih Bu, pagi-pagi udah ribut aja? Ribut apa? Ini loh Om Ferdi dari tadi menelpon. Apa kamu tidak mendengar? Udahlah Bu, biarin aja. Angkat dulu, kalau ada penting bagaimana? Dengan malas Erlan pun kemudian bangun. Dia meraih gawainya yang terus bergetar. Halo, iya Om, ada apa? Loh, Om, ada apa? Ucapnya lagi. Tidak lama Erlan terdiam dan gawai yang dipegangnya pun terjatuh. Bu Bianca menatap heran putranya dan melempar pandangan pada Endaru. Ada apa Lan? Tanya Bu Bianca. Jaki, dia meninggal Bu. Lirihnya pada ibunya. Bu Bianca tercengang mendengar perkataan putranya. Meninggal? Ulang Bu Bianca. Erlan menatap ibunya dengan perasaan yang bimbang dan Endaru menatapnya dengan penuh penekanan. Mereka meninggal karena apa? Apakah dia meninggal dalam keadaan mengenaskan dan bahkan alat vitalnya hilang? Endaru menatap tajam pada Erlan, wajahnya begitu datar. Erlan tahu dia tengah ditertawakan oleh Endaru, namun pada kenyataannya semua akan terjadi dan mungkin dia yang akan menjadi gilirannya. Bu Bianca menatap Endaru dan menatap Erlan secara bergantian. Hatinya seakan merasakan kecurigaan yang selama ini selalu berusaha tidak percaya akan apa yang Endaru katakan.
Wajah Erlan semakin memucat, peluh sebesar biji jagung mulai memenuhi wajahnya. Dia tertunduk, hatinya merasakan ketakutan yang luar biasa. Hendaru beranjak pergi dari kamar Erlan. Namun rupanya Sania tengah berdiri di ambang pintu dan melihat keadaan Erlan yang memucat. Jika mereka bisa mendapatkan giliran, apa tidak mungkin jika kamu pun akan mendapatkannya? Hendaru berbisik di telinga Sania. Kala melihat raut wajah Sania yang sedikit tegang itu, Hendaru yakin jika Sania mendengar apa yang dikatakan oleh Erlan. Tunggu sampai giliranmu itu tiba. Hendaru meninggalkan Sania yang mematung. Dia masih harus menahan amarahnya, hingga akhirnya Sania dan Erlan mengakuinya tanpa harus dipaksa. Sania menatap Erlan dengan nanar, hatinya gelisah, pikirannya melayang yang membuat rasa takut kian menjalar. Erlan, kenapa ibu merasa ada kejanggalan akhir-akhir ini? Apa kamu dan teman-teman kamu melakukan sesuatu? Ibu berusaha percaya sama kalian, tapi semakin kesini ibu semakin dibuat ragu. Karena apa yang menimpa kalian itu semua dalam keadaan yang sama. Ujar Bu Bianca menatap Erlan, perasaannya seakan terganggu dengan kematian teman Erlan yang dalam keadaan mengenaskan. Dan satu hal yang membuatnya semakin curiga, kehilangan Kelami di setiap kematiannya. Yakni dimulai dari Pak Johan, Rudi, dan juga Satria. Semua mati dalam keadaan yang sama mengerikannya. Katakan Erlan, apa yang kamu sembunyikan dari ibu? Erlan menatap sendu manik ibunya. Dia menggeleng lemas, hatinya ingin mengakui, namun dia juga takut akan kemarahan ibunya dan juga ayahnya. Tidak Bu, aku tidak menyembunyikan apapun. Aku tidak melakukan apapun, ujarnya berdusta. Sania semakin merasakan gelisah. Dia pun tidak tahu harus berbuat apa. Harus mengakui itu tidak mungkin, dan jika pun terus menyembunyikannya, semuanya akan tetap terbongkar. Kau dengarkanlah suara kenikmatan ini. Terngiang kembali di mana kala malam tragis yang menimpa Lira waktu itu. Dan itu adalah suara Erlan yang menghubungi Sania melalui telepon. Puaskan saja dia, bukankah itu saat nikmat? Batin Sania kala itu.